Baik, tadi sudah kita jelaskan ya cara membuat SPT masa PPN dan SPT masa unifikasi. Sekarang kita lanjutkan pembahasan terkait buku besar ya. Apa itu buku besar ya? Buku besar ini adalah sama seperti akuntansi Bapak Ibu ya. Di akuntansi kita mengenal ada debit, ada kredit ya. Kita coba klik menu buku besar. Nah, kita lihat ini ada sisi debit, ada sisi kredit ya. Sisi debit ini adalah ketika eh, kita terutang pajak, ya, kita terutang pajak, kita harus membayar pajak itu, maka dia muncul di sisi debit. Di sisi kredit itu adalah pembayaran-pembayaran pajak yang sudah kita lakukan, ya. Kemudian nanti di sisi sebelah kanan ini adalah saldo, ya. Ketika misalkan eh, kita punya deposit dan deposit itu belum selesai, belum habis, maka di sini muncul warna hijau. Artinya kita masih punya saldo deposit pajak. Apabila misalkan pajak terutang kita lebih besar, ya, maka akan muncul tanda merah. Tandanya adalah masih ada pajak yang belum kita bayar. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sisi bawah sini nanti akan muncul histori pembayaran-pembayaran pajak yang sudah kita lakukan. Ya, cuman ini masih belum terlihat. Ya. Kemudian kita lanjut pembahasan terkait deposit pajak. Ya, tadi beberapa kali kita sudah singgung tentang deposit pajak. Deposit pajak itu apa? Deposit pajak itu adalah sejenis pajak baru, Bapak Ibu, ya, yang dia tidak terikat kepada jenis pajak apapun dan tidak terikat juga kepada masa pajak apapun. Fungsinya apa? Fungsinya dalam hal misalkan kita harus rutin membayar pajak setiap bulan, ya. Dan pajak-pajak tadi itu ada jatuh temponya. Misalkan PBA pasal 22 itu harus dibayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, 23 dan seterusnya. Ketika Bapak Ibu sekalian membayar ternyata terlambat, bayarnya tanggal 25, maka secara ketentuan itu terlambat bayar dan ada dendanya. Tetapi ketika Bapak Ibu mempunyai deposit pajak, maka eh, dan deposit pajak tadi itu sudah dibayar misalkan tanggal 1, ya. Walaupun Bapak Ibu bayarnya terlambat, tetapi dianggap tidak terlambat. Kenapa? Karena deposit pajaknya sudah dibayar sebelum batas waktu, ya. Kurang lebih seperti itu. Atau secara umumnya, ya, deposit pajak ini seperti Shopee Pay, Bapak Ibu, ya. Shopee Pay. Ketika kita mempunyai Shopee Pay, maka ya sudah kita bisa memakai untuk belanja apapun. Ya, sama seperti deposit pajak. Eh, Kemudian eh, kegunaan lain terkait deposit pajak, ya. Kalau kita tadi melihat bahwa eh, pembayaran pajak itu berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kita tidak bisa lagi membuat billing untuk per transaksi per jenis pajak. Misal kita biasanya ketika transaksi misalkan pembelian barang, ya. Ketika pembelian barang kita ada terutang PPh pasal 22 kemudian ada PPN. Biasanya kita membuat billing PPh pasal 22 kemudian kode billing PPN kita satukan dalam satu bundle, ya, untuk SPJ. Dengan proses bisnis Cortex saat ini hal itu tidak dimungkinkan lagi, ya. Nah, terus bagaimana? Bapak Ibu harus membuat bukti potong dulu dalam 1 bulan, kemudian melaporkan SPT dalam 1 bulan, kemudian tergeneratlah kode billing. Ya, otomatis kode billing yang muncul nanti itu adalah campuran berbagai jenis pajak dalam 1 bulan penuh. Bapak Ibu tidak bisa memecah-mecah lagi antara billing transaksi satu dengan billing yang lain, ya. Dan tentu hal ini akan apa istilahnya, merepotkan ketika pertanggungjawaban uh, di BKAD misalkan begitu, ya. Solusi yang kami tawarkan adalah masing-masing pajak tadi itu kita buat deposit pajaknya, Bapak Ibu. Nanti kita akan praktekkan sama-sama, ya. Kita klik menu pembayaran. Kemudian di sini ada beberapa menu, ada pemindah bukuan, ada layanan mandiri kode billing. Kita pilih layanan mandiri kode billing. Seperti ini, ya. Ini pembuatan kode billing seperti ini. Kemudian kita klik lanjut.
Coba kita lihat Bapak Ibu ya. Di Cortex yang baru ini apakah kita bisa membuat kode billing PPH pasal 21 misal ya. PPH pasal 21 kodenya adalah 41121. Nah, tidak ada ya. Kemudian kalau misalkan kita membuat kode billing PPH pasal 22, tidak ada juga. Kalau misalkan kita membuat kode billing PPH pasal 23, tidak ada juga ya. Jadi eh, kalau final misalkan. Nah, final itu adanya hanya 402 atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan dan seterusnya ya. Nah, ini tidak ada lagi pembayaran pajak final untuk Jaskon Bapak Ibu ya. Dari sini kita simpulkan ya, bahwa Bapak Ibu sekalian tidak bisa lagi membuat kode billing sebebas dahulu ya. Kalau dahulu Bapak Ibu bisa membuat kode billing jenis pajak apapun ya, walaupun bukti potongnya belum dibuat, walaupun belum lapor SPT masa. Nanti atau ketika Cortex launching ini ya, Bapak Ibu harus membuat bukti potong dulu, harus lapor dulu baru bisa membuat kode billing ya. Tentu hal ini tidak memungkinkan untuk kasus-kasus tertentu, ya. Oleh karena itu kami tawarkan dengan adanya deposit pajak, Pak Bib, ya. Caranya bagaimana? Kita coba input deposit begitu. Nanti ada pilihan setoran untuk deposit pajak dengan kode pajak 411618 100. Kemudian periode pajaknya Januari sampai Desember 2025, kita klik lanjut. Kemudian misal Bapak Ibu ada transaksi pembelian barang ya. Untuk PPh dua-duanya itu terutang 500.000. Maka di sini ada terangannya kita tulis PPh pasal 22 atas pembelian mebel. Nah, gitu, ya. Muncul kode billingnya untuk PPh pasal 22 ya. Kemudian kita misalkan membuat deposit untuk PPN ya. PPN-nya terutangnya misal 10 juta. Kita tulis keterangannya PPN atas pembelian mebel. Nah, jadi kode billing seperti ini. Nah, kode billing untuk deposit ini, Bapak Ibu bisa bayar di bank mana saja sesuai dengan kebiasaan Bapak Ibu sekalian. Ya. Dalam hal nanti, misalnya Bapak Ibu sudah mendaftarkan rekening bank di Cortex, maka Bapak Ibu langsung bisa membayar kode billing ini melalui bank yang ada di Cortex. Ya. Kemudian hal yang diperhatikan adalah bahwa tadi sudah saya sampaikan bahwa deposit ini tidak terikat jenis pajak tertentu maupun masa pajak tertentu ya. Kita bisa lihat di sini ada jenis kode pajak yang berbeda ya. Walaupun saya tulis di sini PPN, di sini kode pajaknya bukan PPN ya. Atau di sini misalkan PPh pasal 22, tetapi kode pajaknya bukan PPh pasal 22. Ini yang harus Bapak Ibu perhatikan. Walaupun secara kode billing Bapak Ibu bisa memecah-mecah sesuai dengan jenis pajak yang ada, akan tetapi deposit ini adalah selayaknya Shopee Pay Bapak Ibu sekalian. Ini adalah tabungan, ya. Walaupun misalkan dalam 1 tahun Bapak Ibu sudah membuat kode billing 100 juta, ya. Akan tetapi apabila Bapak Ibu belum membuat bukti potong pajaknya, belum menginput fakturnya, belum membuat bukti potong PPh unifikasi, belum laporan SPT masa PPN unifikasi dan 21, maka Bapak Ibu tidak dianggap atau belum dianggap membayar pajak apapun ya. Walaupun secara deposit sudah membayar 100 juta, apabila bukti potong dan SPT belum dibuat, maka Bapak Ibu secara ketentuan belum dianggap membayar pajak. Ketika Bapak Ibu belum membayar pajak, maka dikhawatirkan nanti ketika akhir tahun BPK masuk, inspektorat masuk, Bapak Ibu nanti akan terkena masalah. Jadi saran kami, ya, walaupun secara SPJ bulanan ya sudah tidak ada masalah, kenapa? Karena sudah ada deposit pajak. Bapak Ibu tetap harus melakukan kewajiban yang seharusnya sesuai dengan ketentuan, yaitu apa? Membuat bukti potong setiap transaksi, kemudian melaporkan SPT setiap bulan, ya. Itu harus segera atau harus selalu dilaksanakan. Kemudian laporan pun itu tidak bisa lagi lompat-lompat. Misalkan Januari belum lapor, mau lapor Februari, tidak bisa dilakukan Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu harus laporan runut.
mulai Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Tidak bisa lompat-lompat. Mungkin demikian ya terkait deposit pajak dan buku besar. Ketika misalkan Bapak Ibu sekalian misal sudah membuat kode billing, ternyata lupa saya tadi kode billingnya di mana ya. Bapak Ibu bisa akses di menu dokumen ini Bapak Ibu ya. Di atas ya, di menu dokumen ini ada menu dokumen seperti ini. Kita geser ke kanan, kita klik unduh ya. Nah, seperti ini. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian semoga dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.